al-khair. Masa al-khair. Aywa. Qablaha tahliqu ana fi hadzal yaum bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla nadrusu fi hadzal yaum ana aqra asyariyat, saya baca absen. Man adkur ismahu fadla fa'idah. Siapa yang saya sebut silahkan ajukan nama. Yang apa? Siti Hawa, Nur Insani, Raudatul Jannah, Nasril Basari. Ayo, syukran. Ya, kita akan belajar bahasa Arab pada kesempatan kali ini, yaitu dengan tujuan satu, mahasiswa mampu menyebutkan bilangan 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Kedua, mahasiswa mampu menulis bilangan Arab 1 sampai dengan 10 dengan benar. Terakhir, mahasiswa dapat menggunakan bilangan dalam kalimat sehari-hari. Paham itu? Inilah yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Pertama, ya kita akan mengamati, menanya, mencoba, mengenal dan mengkomunikasikan tentang adat dan ma'dud. Dalam menyusun materi ini, saya menggunakan hasil penelitian saya tahun 2023 yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Amin yang meneliti efektivitas metode berbasis CLEL dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab. Hasil penelitian ini saya jadikan sebagai referensi utama dalam menentukan pendekatan dan strategi pembelajaran yang saya lakukan. Qabla nadrusu ilaha dalam khutwa ini, dari tahapan ini sudah hafal belum angka 1 sampai 10 dalam bahasa Arab? Ikuti apa yang saya ucapkan. Wahidun. Islami. Salah satun. Kalau mau salatin boleh, salah satun boleh. Jadi kita hitung dari mu'annas aja ya. Wahidatun. Islatani. Salasatun. Arba'atun. Bisa dilanjutkan? Sab'atun. Nah, baru kita akan masuk kepada al-adat wal kelemahan al-adat wal nandur sisa yakni adat wal ma'dud. Adat itu berarti bilangannya, ma'dud sesuatu yang dihitung. Mafhum? Berarti kalau kita wahidun, ainal adat, adatnya yang wahidun, ainal ma'dud, kedua, perlu digarisbawahi, bilangannya itu akan mengikuti sesuatu yang dihitung. Contoh, jika tadi ma'dudnya kitabun, ini apa? Mudzakkar atau mu'annas? Maka bilangannya itu akan mengikuti mudzakkar. Contohnya kitabun wahidun, bukan kitabun wahidatun. Fahimtum? Begitu pula 1 dan 2 sama. Jika ma'dudnya sesuatu yang dihitung itu mudzakkar, maka dia mengikuti. Kalau misalnya mu'annas, dia mengikuti saburatun wahidatun. Bedaannya, kalau angka 3 sampai 10 itu dibalik. Jika adatnya itu, ma'dudnya itu adalah mudzakkar, tadi kan kitabun. Tapi kita harus dijadikan jamak dulu. Apa jamak dari kitabun? Kita baca bareng. Kitabun, kitabani, kutubun. Ma'an, ma'an. Kitabun, kitabani, kutubun. Jadi 3 buku, salah
kutubi. Kenapa salah satu? Karena dibalik. Bukan salah satu kutubi. Paham tuh? Paham tuh? Oke, biar lebih jelas lagi, kita lihat tayangan video berikut ini agar teman-teman mahasiswa lebih bisa memahami dengan lebih baik tentunya. Bismillah, Assalamualaikum ayuhat tulab. Kali ini kita akan belajar tentang al-adad wal ma'dud. Al-adadu adalah bilangan atau hitungan, sedangkan al-ma'dudu artinya adalah sesuatu yang dihitung. Dalam bahasa Arab ada kaidahnya tersendiri. Yuk kita belajari bersama-sama. Bilangan 1 dan 2. Apakah bahasa Arab dari satu siswa atau dua siswi? Untuk yang jumlahnya 1 atau 2, maka kaidahnya adalah ma'dud atau sesuatu yang dihitungnya ada di depan dan adat atau bilangannya ada di belakang. Jenis kelamin adatnya harus sama dengan ma'dudnya. Bila ma'dud mudzakkar, adat juga harus mudzakkar. Bila ma'dud mu'annas, adat juga harus mu'annas. Misalnya, satu siswa, maka bahasa Arabnya adalah thalibun wahidun. Dua siswa, maka bahasa Arabnya thalibani isnani. Jadi adatnya yakni wahid dan isnani harus berbentuk mudzakkar. Lalu bagaimana bila ma'dudnya mu'annas, misalnya satu siswi atau dua siswi? Maka adatnya harus berbentuk mu'annas juga. Bentuk mu'annas dari wahid adalah wahidatun. Sedangkan bentuk mu'annas dari isnani adalah isnatani. Jadi bahasa Arab dari satu siswi adalah thalibatun wahidatun. Dan untuk dua siswi adalah thalibatani isnatani. Perhatikan contoh lainnya berikut ini. Bilangan 3 hingga 10. Kaidahnya adalah adat atau bilangannya di depan dan ma'dud atau yang dihitung ada di belakang. Dan jenis kelamin adat harus berlawanan dengan jenis kelamin ma'dud. Bila ma'dudnya mu'annas, maka adatnya mudzakkar. Dan bila ma'dudnya mudzakkar, adatnya berarti mu'annas. Dan ma'dudnya atau hal yang dihitung itu harus berbentuk jamak. Dan rangkaian adat ma'dud ini berbentuk idhofah, maka ma'dudnya atau yang belakang harus berstatus majrur atau diakhiri dengan kasroh. Misalnya 3 siswa. Bentuk jamak dari thalibun adalah tullabun. Maka bahasa Arab dari 3 siswa adalah salah satu tullabin. Kenapa salah satu bukan salasu? Karena tulab itu adalah mudzakkar. Maka adatnya harus berlawanan, yakni mu'annas. Lantas bagaimana bahasa Arab dari 3 siswi? Jamak dari thalibatun adalah thalibatun. Maka bahasa Arab dari 3 siswi adalah salasu thalibatin. Kenapa salasu bukan salah satu? Karena thalibah adalah berjenis mu'annas atau perempuan, maka adatnya harus mudzakkar. Hal yang sama berlaku juga untuk angka 4 sampai 10. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh lain, usolli sholat adz-zuhri 4 raka'atin fil mi'ati. Saya sholat zuhur 4 rakaat tepat waktu. Tadribat. Ma hiya at-tadribat? Ada latihan. Wal anatu ila su'al al-awwal. Man yastati aw man yastati faltarfa' yadahu faltarfa' yadaha. Silakan ajukan tangan. Betul? As-su'al al-awwal.
dalam qoblaha ana as'alukum hal fahimtum ma qad darasna qabla qalil. Kalau sudah teman-teman paham, kita akan menyimpulkan bahwa istimbat min dirasatil yaum yakni awalan, kesimpulan yang pertama, bilangan Arab penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penggunaan bilangan memperkaya